Hai, perkenalkan aku Irfan dan di video kali ini sesuai judul aku akan sharing ke kalian tentang cerpen. Bukan maksudnya cerpen itu apa, tapi aku bacain cerpen. Ya, cerpen ini adalah cerpen buatanku yang sebenarnya udah lama, cukup lama aku bikin. Mungkin dari kalian juga ada yang udah tahu. Jadi, ya sekarang aku bacain cerpen. Oke, langsung aja. Cerpen ini judulnya Kopi dan Tragedi. Oke, kita mulai. Abaikan suara yang di luar, entah kedengeran atau enggak, tapi ini bukan ruangan kedap suara, jadi mungkin ada suara motor, pesawat, UFO, apapun, abaikan. Oke. Cerpen Kopi dan Tragedi karya Irfan. Pagi itu sehari sebelum peristiwa menyedihkan terjadi. Morning to Uncle John, sautku membalas sapa Paman John yang sedang membaca koran di pagi hari bersama kopi hitamnya. Namaku Aska, seorang mahasiswa asal Indonesia yang kuliah di Yale University, Amerika Serikat. Sementara ini aku tinggal dengan pamanku bernama Paman Anton, yang kebetulan juga bekerja di sini. Rutinitas pagiku setiap hari adalah jogging di sepanjang perumahan, dan Paman John tadi menjadi orang yang selalu menyapaku setiap hari. Pagi itu cuaca mendung. Aku pun merasa malas untuk kuliah, tetapi karena ada tugas yang harus dikumpulkan, terpaksa aku berangkat. Kesalku bertambah sesampainya di kampus. Ternyata kuliah kosong dan malah diganti dengan tugas membuat esai tentang kejadian di sekitar. Untuk mendinginkan pikiran, aku pun pergi ke kafe yang terletak tak jauh dari kampus bersama temanku yang bernama Elsa, perempuan yang membantuku mengenalkan kota New Haven untukku. Kami berdua sering nongkrong di sana membicarakan tentang kuliah dan keseharian kita. Tak terasa sore pun tiba. Senja pun sebentar lagi akan menyapa dan kami pun pulang. Sesampainya di rumah, ternyata pamanku sedang duduk di ruang tamu sambil memberi makan kucing peliharaannya. Paginya, aku pun melakukan rutinitasku jogging seperti biasa. Berbeda dari kemarin, kali ini langit tampak cerah, udara pun sejuk, dan tak ketinggalan sapa Paman John yang selalu mengiringi awal hariku. Sesampainya di rumah, setelah jogging, rasa lapar pun datang. Aku pun membuka kulkas dan menemukan sepotong kue coklat dengan kertas di sampingnya bertuliskan "Eat from Anton". Sebenarnya aku merasa segan menerima pemberian paman. Aku merasa membebani pamanku setiap kali dia memberiku sesuatu. Tapi, apa boleh buat? Mau tidak mau, aku makan kue itu karena dia sering marah jika pemberiannya tidak aku terima. Setelah makan, aku pun mandi. Dan karena hari itu hari libur, biasanya aku hanya habiskan dengan bermalas-malasan, sampai terkadang aku tertidur. Biasanya aku dibangunkan oleh suara kereta api yang melintas di dekat rumahku. Tetapi kali ini beda. Aku dibangunkan dengan suara ambulan dan sirine mobil polisi. Aku pun langsung melihat keluar lewat jendela. Kulihat ada kerumunan di rumah Paman John. Aku pun bergegas turun dan keluar menghampiri kerumunan itu. Kulihat petugas yang sedang berjaga dan aku pun menghampirinya. "Apa yang terjadi, Pak?" tanyaku kepada petugas itu. "Kau siapa, Nak?" balas polisi itu yang malah balik bertanya. "Aku tetangga orang yang tinggal di rumah ini," sahutku lagi sambil mengajukan jari ke arah rumahku. "Jadi, kau mengenalnya?" tanya petugas itu. "Tentu saja. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak?" tanyaku meminta kejelasan. "Tetanggamu John ditemukan tewas di kamarnya. Saat ini tim kami sedang melakukan pemeriksaan di dalam," ungkap petugas itu. Aku pun terdiam, seakan tidak percaya dengan kata-kata petugas itu. Aku pun langsung masuk ke dalam rumah Paman John, dan ternyata benar. Aku melihat tubuh Paman John sudah tergeletak di lantai, tak bernyawa. Entah kenapa saat melihat petugas dan tim forensik sedang memeriksa tubuh Paman John, pandanganku tertuju pada seorang pria yang tidak mengenakan seragam kepolisian maupun seragam dari tim forensik. Tapi orang itu ikut memeriksa jasad tersebut. Dan saat aku melihatnya, secara bersamaan dia pun menoleh sedikit dan melirik ke arahku dengan tatapan dingin. Walau hanya beberapa detik,
Entah kenapa seketika tubuhku mendadak merinding hanya karena tatapan pria itu. Aku pun keluar dari rumah Paman John dengan rasa masih tidak percaya atas peristiwa yang menimpanya. Selang beberapa jam, jasad Paman John pun dibawa keluar. Sekitar jam 11 malam, Paman Anton pun pulang dan langsung menghampiriku dan berkata, "Aska, coba beritahu Paman apa yang kau lakukan seharian ini." Aku pun menceritakan semua kepada Paman. "Aska, kau sudah tahu kan apa yang terjadi dengan John?" tanya Paman Anton. Iya Paman, sautku terputus-putus. "Besok polisi akan datang ke sini mencari informasi terkait kematian John. Sekarang kau tidurlah. Sebentar lagi sudah hampir tengah malam," ucap Paman Anton. "Paman, tadi saat aku masuk ke dalam rumah Paman John, aku melihat pria yang tidak mengenakan seragam, tapi dia ikut memeriksa tubuh Paman John. Kau tahu siapa dia?" tanyaku penasaran. "Oh ya, sudah kuduga dia juga pasti ada di sana. Dia seorang detektif swasta, Aska. Dia sudah banyak memecahkan kasus di daerah ini," jawab Paman Anton sambil tersenyum kecil. "Detektif? Apa polisi saja tidak cukup untuk menangani kasus Paman John?" tanyaku lagi. "Kematian John sangat tidak wajar. Aku tadi sempat datang ke kantor polisi bertemu kenalanku. Dia bilang bahwa di tubuh John tidak ada bekas luka sedikit pun yang menempel. Ditambah lagi, dia selama ini tinggal sendiri di rumahnya," ungkap Paman Anton seraya mengusap kepalanya. "Kalau boleh bertanya, kenapa dia tinggal sendiri, Paman? Di mana keluarganya?" tanyaku penasaran. "Istrinya sudah meninggal 20 tahun yang lalu karena serangan jantung. Padahal, mereka belum dikaruniai seorang anak. Sudahlah Aska, jangan terlalu kau pikirkan. Ini sudah menjadi urusan polisi. Tidurlah," jawab Paman Anton dengan nada sedang. Aku pun terkejut mendengarnya. Ternyata di balik sapa ramah Paman John, dia menyimpan duka yang sangat mendalam. Paman Anton pun terlihat sedih atas kejadian yang menimpa tetangganya sekaligus teman dekatnya itu. Semua itu tergambar dari raut wajah dan matanya yang sayu. "Paman, tidurlah, kau terlihat lelah," kataku dengan rasa kasihan kepadanya. "Iya Aska, aku akan tidur setelah ini. Kau juga tidurlah, besok kau kuliah," jawab Paman Anton. "Iya Paman," sahutku. Keesokan harinya aku pun tetap pergi jogging seperti biasa. Walau sudah tiada, sapa Paman John pun masih terngiang jelas di kepalaku. Koran dan kopi yang selalu ada bersamanya, sekarang tinggal cerita saja. Hanya tersisa teras kosong tempat kami biasa bertukar sapa. Saat hendak sampai rumah, terlihat 2 mobil polisi terparkir di depan rumah Paman Anton. Tidak kusangka akan sepagi ini polisi melakukan penyelidikan. Batinku sambil berjalan menuju rumah. Ketika hendak masuk rumah, aku ditegur oleh petugas. Aku tidak diperbolehkan masuk dan disuruh menunggu di teras oleh petugas itu sampai proses penyelidikan selesai. Setelah kurang lebih 1,5 jam, polisi pun keluar bersama Paman Anton, dan setelah para petugas pergi, aku pun langsung menanyakan kepada Paman terkait pembicaraan yang barusan dilakukannya. Paman pun enggan menjawab rasa penasaranku. Dia hanya mengatakan bahwa kita harus menunggu kabar dari kepolisian untuk kejelasan yang pasti. Aku sedikit kesal dengan jawaban Paman. Aku pun hanya bisa pasrah dan mengikuti apa kata Paman. Aku pun lalu mandi dan bersiap untuk pergi ke kampus. Sesampainya di kampus, aku pun melihat Elsa sedang duduk di lorong kampus dan aku pun menghampirinya. Ternyata dia sedang sibuk mengerjakan tugas esai kemarin. Aku pun juga baru teringat jika ada tugas esai ini. Bagaimana bisa aku lupa dengan tugas ini? Batinku menyesali diri sendiri. Sekilas langsung terbesit di pikiranku tentang peristiwa yang barusan terjadi. Aku pun sedikit demi sedikit mulai merangkai esaiku dengan ingatanku yang masih segar. Tapi aku masih bingung judul apa yang tepat untuk esaiku ini. Aku pun pulang, dan sesampainya di rumah aku melihat koran hari ini yang terletak di meja ruang tamu. Kubuka koran itu dengan harapan ada berita tentang kasus Paman John dan ternyata ada. Aku pun terkejut saat mengetahui bahwa Paman John dinyatakan bunuh diri. Dituliskan di koran itu bahwa penyebab kematian Paman John adalah mencampur kopinya dengan obat tidur miliknya sendiri dengan dosis yang melebihi standar. "Oh, Aska, kau sudah pulang ternyata," ucap Paman Anton mengagetkanku. "Paman, apa kau percaya dengan semua ini?" tanyaku sambil memperlihatkan berita di koran tersebut. "Iya, Aska, aku turut prihatin mendengar kabar tersebut. Tapi ya begitulah adanya," jawabnya pelan. "Apa kau tidak curiga? Tidak mungkin Paman John bertindak seperti itu.
bantahku tegas. Aska, kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan kau tidak perlu mengetahuinya. Ini sudah menjadi keputusan John. Sekarang dia sudah tenang di sana, kita tidak perlu membahasnya lagi. Balas Paman Anton dengan nada tinggi kepadaku. Aku pun terdiam, perasaan kecewa dan kesal atas perkataan Paman Anton pun membuatku terpaku. Dia bersikap seolah acuh dengan hal ini. Aku pun meletakkan koran itu dan tanpa sepatah kata apapun aku langsung lari ke atas menuju kamarku. Untuk mendinginkan pikiran, aku pun melampiaskan semua ke dalam esaiku. Kumasukkan semua emosi, kenangan, serta semua yang kurasakan ke dalam tulisan itu. Aku memutuskan untuk memberi judul esaiku, Kopi dan Tragedi. Tak terasa aku menulis sangat lama sampai aku pun tertidur di meja belajarku. Keesokan harinya, aku pun terbangun dan untuk pertama kalinya kali ini aku malas untuk jogging. Aku pun turun mengambil minum di kulkas dan aku pun menemukan sepotong roti coklat dan kali ini hanya bertuliskan Eat. Aku pun tidak memperdulikannya dan hanya mengambil air mineral. Aku pun berangkat ke kampus seperti biasa. Siang pun datang, kuliah pun selesai. Aku bingung mau kemana. Akhirnya aku memutuskan pergi ke kafe tempat biasa aku nongkrong untuk mendinginkan pikiranku sendirian. Sesampainya di kafe, aku melihat sesosok pria sedang duduk sendirian di sudut kafe sedang menyeruput kopi. Tiba-tiba dia pun menoleh ke arahku. Tubuhku seketika kaku, keringat mulai menggumpal di pelipisku dan aku ingat. Dia adalah detektif yang waktu itu ikut memeriksa jasad Paman John. "Hey kid," ucapnya tiba-tiba menyapaku dengan senyuman anehnya. Entah kenapa tubuhku seolah tertarik menuju ke arahnya dan tanpa kusadari aku sudah duduk di hadapannya. Perasaanku perlahan mulai berubah kepadanya. Ternyata dia orang yang baik dan asik diajak ngobrol. Cara dia memperlakukan orang lain juga sangatlah sopan. Aku juga terkesan dengannya karena ternyata dia tulus membantu kepolisian memecahkan sebuah kasus tanpa meminta bayaran sedikit pun. Kasus Paman John pun ternyata juga dia yang memecahkannya. Aku berpikir inilah kesempatanku untuk mengetahui yang sebenarnya. Aku pun memberanikan diri menanyakan tentang motif Paman John bunuh diri. Ekspresinya pun seketika berubah. Dia bertanya kepadaku alasan kenapa aku menanyakan hal itu. Aku pun menjelaskan bahwa aku hanya ingin tahu lebih dalam sebagai seorang yang cukup dekat dengannya. Dia pun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Baik nak, aku rasa kau juga sudah dewasa. Kau berhak tahu semua yang kau mau. Jadi, ya, sebelum melakukan penyelidikan, aku biasa mencari tahu latar belakang si korban. Dan dalam kasus John ini, aku menemukan fakta bahwa istri John meninggal akibat serangan jantung yang kebetulan atau disengaja, tanggal dan bulan tewasnya John kemarin sama persis dengan kematian istrinya 20 tahun yang lalu. Tapi aku masih belum puas dengan hasil itu. Aku pun menggali lagi informasi yang lebih spesifik dan aku menemukan kau, Aska, yang juga menjadi kebiasaan John di pagi hari, yaitu menyapamu. Aku membuat semacam simulasi perhitungan dan hasilnya adalah, jika istri John tidak meninggal 20 tahun yang lalu, maka usia anak John sekarang adalah sama seperti usiamu. Aku pun tidak selesai sampai di situ. Aku masih belum puas dan menemukan hal penting bahwa kurang dari seminggu lagi musim panas datang. Dan otomatis kau akan libur dalam waktu yang cukup lama. Aku berasumsi bahwa John berpikir kau akan menghabiskan liburanmu di Indonesia. Sehingga John tidak lagi menyapamu yang menjadi semangat John untuk hidup lebih lama lagi. Alasanku berasumsi seperti itu karena aku juga menemukan kasus sekitar beberapa bulan yang lalu tepat seminggu sebelum kau pindah di sini. Ternyata John sudah pernah beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri. Tetapi segera diketahui oleh warga sekitar dan segera mendapat pertolongan. Itulah yang menjadi dasar dugaanku bahwa motif John bunuh diri salah satunya adalah kau. Namamu juga seharusnya tercantum dalam surat kabar kemarin, Aska. Tapi berterima kasihlah kepada pamanmu, Anton. Dia sangat sayang kepadamu. Dia takut kau tidak kuat dengan semua ini dan asal kau tahu, kemarin dia datang ke rumahku malam-malam hanya untuk melarangku mengkaitkan namamu ke dalam laporan yang aku berikan kepada kepolisian. Dan, ya, itu yang bisa aku berikan kepadamu, Aska. Terserah apa kau mau percaya atau tidak denganku, tapi itulah adanya. Jelas detektif itu kepadaku dengan gaya bicaranya yang cepat dan khas. Aku pun hanya bisa terdiam mendengar penjelasan itu. Tak pernah aku mendengar kata-kata penuh kejujuran selain ini. Hatiku seketika hancur karena telah berburuk sangka sangat besar kepada Paman Anton yang ternyata menjadi pahlawanku. Aku pun berterima kasih kepada detektif itu yang sudah memberiku sebuah kebenaran. Sesampainya di rumah, Paman Anton sudah menungguku di ruang tamu dengan khawatir. "Aska,
Dari mana saja kau? Aku hampir saja ingin keluar mencarimu, ucapnya cemas. Maaf paman, aku tadi ada banyak tugas kuliah. Kue coklat pemberianmu tadi tidak aku makan karena aku terburu-buru. Sekali lagi, maaf paman. Jawabku dengan nada pelan memelas. Sudahlah, yang penting kau sudah di rumah. Sekarang mandi lalu makan. Aku sudah membelikanmu makan dan kau tidak boleh menolaknya, ucap paman. Setelah selesai makan malam dengan paman, aku pun naik ke kamarku, membuka laptop dan menyelesaikan esaiku. Aku menghapusnya. Ya, selesai cerpen berjudul Kopi dan Tragedi. Jadi, ya, silahkan kalian simpulkan sendiri isi dari cerpen ini jika mau. Dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sampai selesai. Jadi ya, aku Irfan, stay curious. Bye.